wandu makmum sama perempuan, atau wandu makmum sama wandu, ini batal karena ini angkosu, nggak boleh. Nah, kalau imamnya laki-laki sah, kalau imamnya wandu nggak boleh bapak jadi makmum karena ini angkosu, lebih kurang. Yang ke-12 yang terakhir, alla yakuna al-imamu umiyan wal ma'mum qari'un. Tidak boleh imamnya itu fasih, makmumnya umi, nggak benar bacaan Fatihahnya. Pokoknya Fatihah itu yang paling penting di antara bacaan-bacaan yang lain. Kalau bacaan at-tahiyat kita nggak dengar, bisa khusnudzon, dan itu nggak terlalu. Tapi kalau Fatihah nggak ada toleran. Ya, setelah ini Bapak tanyakan yang menjadi unek-unek, mumpung masih ada waktu. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdul Manan tadi yang masalah kita sholat sendiri, juga ada satu jamaah yang sholat berjamaah, apakah kita lanjutkan sampai salam? Tadi kan dilanjutkan sampai salam, tapi kalau kita lanjutkan sampai salam kita udah ketinggalan satu rakaat dari jamaah yang baru tadi. Ada yang bagaimana kita putuskan dari sholat sunnah, sholat kita, dan kita lanjutkan yang berjamaah atau kita lanjutkan? Oke. Terima kasih. Yang kedua, soal sama juga kita bagaimana, karena kebiasaan kita kalau imam sudah mau rukuk, sejauh mana kita baca Fatihah kita stop aja Fatihahnya biar kita bisa mengikuti imam rukuk. Tidak kita lanjutkan lah, kita cukupkan sampai imam mau rukuk walaupun Fatihah kita belum selesai. Tapi tadi ada juga Ustaz mengatakan bisa kita awali di awal, biar bisa komplit Fatihahnya. Ketika imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, Ya. bukan mendahului Fatihahnya imam, walaupun nggak apa-apa, makruh aja. Yang nggak boleh itu mendahului takbiratul ihram sama menyamai takbiratul ihram. Kalau mendahului Fatihah sama bareng Fatihah, itu hukumnya hanya makruh. Lebih bagaimana kita lanjutkan Fatihahnya tapi kita masih bisa mengejar rukunnya, daripada kita stop aja biar kita lebih nyaman untuk mengejar imam. Terima kasih. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kamu jelaskan di situ. Ada keterangan di kitab Nihayatul Zain. Itu ada syarat boleh merubah sholat fardu menjadi sunnah. Salah satunya adalah mana ya Pak? Ini harus sesuai dengan data, kalau nggak sesuai data bahaya juga. Saya baca di mana tadi ya? Kita jawab yang kedua dulu supaya sambil cari-cari. Makmum itu ada dua. Yang pertama makmum muwafiq, makmum yang memang menemukan Fatihahnya imam. Jadi imam baca Fatihah, kita diam dengerin bacaan imam. Ternyata suratnya pendek betul sehingga Fatihah kita nggak lengkap. Maka Fatihah kita wajib disempurnakan walaupun tertinggal 3 rukun. Itu yang muwafiq. Wajib menyempurnakan Fatihah bila makmum menemukan Fatihahnya imam. Tapi kita nggak baca Fatihah sehingga Fatihah kita nggak sempurna. Yang kedua, makmum masbuk. Makmum memang didesain tidak menemukan Fatihahnya imam, sedangkan imamnya itu sudah mau di ujung mau ruku, wasjud waqtarib misalnya, udah sampai surat bacanya 1 qaf
langsung ruku. Kita baru datang, yaudah Allahu Akbar, ikut ruku, dihitung 1 rakaat. Berbeda dengan makmum muafik, udah tahu imamnya itu cepat, jenengan nggak baca Fatihah, maka wajib bagi jenengan menyempurnakan Fatihah. Kalau nggak ada udzur, memang bapak terlena nggak baca Fatihah, maka batasnya adalah 2 rukun, tidak boleh ketinggalan 2 rukun, walaupun rukun itu rukun qasir, berarti nggak boleh tertinggal ruku sama tertinggal i'tidal. Tapi kalau misalnya ada undur tadi batil qiraah, atau kita lupa nggak baca Fatihah, maka boleh tertinggal 3 rukun. Ya, oke ya, itu yang kedua tadi pertanyaan. Yang kedua itu jelas, ada 2, muafik, ada makmum. Nah, masbuk. Dan jenengan misalnya, saya nanti kalau yakin saya nyempurnain Fatihah tapi masih nemuin rukunya imam, ya nggak apa-apa, batasnya itu nemuin pada posisi ruku. Yang dikhawatirkan kita nggak nemuin imam di waktu i'tidal. Bila ya sudah jelas Ustaz, cuman kan ada juga pernah kita dengar, jangankan kita tidak komplit membaca, tidak kita baca pun sebenarnya imam sudah mewakili kita gitu. Oh, Bapak, ya saya paham. Jenengan ikut yang enggak Syafi'i. Berarti kalau imam udah baca Fatihah, kita diam saja. Ya memang ada pendapat seperti itu. Kalau Bapak nanti mencampur adukkan madhab, nggak boleh. Ya, udah ikuti aja tadi Syafi'i. Ya juga ada pendapat seperti itu. Saya juga baca juga. Nah, jadi kita diam aja nggak baca Fatihah, ya sah, udah diwakili oleh imam. Nah, tapi nggak Syafi'i. Ya. Ini tadi mana ya Pak ya? Padahal tadi saya baca tuh bahwa ada syarat boleh mengganti sholat fardu menjadi sholat sunnah ketika yang pertama syaratnya adalah kurang yang dilakukan itu kurang dari 2 atau 3. Kita misalnya sudah dapat 2 rakaat, ini langsung salam boleh nggak? Boleh, sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah misalnya kita sudah dapat 3 rakaat atau mau selesai, ya lanjutkan aja sholat fardunya. Setelah sholat fardu sah, dengan sholat makmum dengan imam sah juga. Jadi sholat 2 kali itu boleh Pak. Yang pertama sholat sunnah, yang kedua sholat fardu secara berjamaah. Sholat yang pertama sholat fardu tidak berjamaah, yang kedua sholat fardu berjamaah, sah juga. Tapi sunnahnya tadi kalau kita sudah belum sempurna baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, diubah sholat fardu itu menjadi sholat mutlak, langsung salam. Tapi kalau sudah mau selesai sholat fardu, selesaikan. Dan nanti kalau jenengan ingin jamaah, monggo jamaah. Bahkan yang kemarin kita bahas, jenengan aja niat jadi imam walaupun di belakang nggak ada, dengan keyakinan ada malaikat dan ada makhluk-makhluk Allah seperti jin yang beriman bisa makmum kepada jenengan juga sah kok. Bila itu jenengan udah biasa jamaah, memang hibitnya istiqomahnya jamaah. Tapi kalau jenengan sekali-kali itu ya tak boleh, itu namanya talaub atau main-main. Atau gini lagi, ada beberapa syarat. Kalau nanti aja lah, nanti kalau nggak ketemu nuskohnya itu atau ibarat bisa ngawur. Ada lagi yang tanyakan sambil saya cari-cari. Udah masuk Ustaz? Oke. Udah cukup lah, nanti itu buat PR yang sholat sunnah, sholat fardu dijadikan sholat sunnah. Ada kalau nggak salah 4 syarat atau 5 syarat ya.
Cukup sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.